Salam, perkenalkan nama saya Erwin Alexis Umbani dengan NIM 250-2015 dari Stakupang. Di video ini untuk menyelesaikan tugas UTS Sejarah Dunia. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi pembelajaran dengan judul Gereja Abad Mula-Mula. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita dapat memahami bagaimana sejarah gereja pertama kali lahir, bertumbuh, serta menghadapi berbagai tantangan, dan berbagai hal tersebut dapat menjadi teladan bagi kehidupan iman kita saat ini. Yang pertama, latar belakang gereja mula-mula. Sejarah gereja mula-mula dimulai dari pelayanan Yesus Kristus di dunia. Yesus memberitakan kerajaan Allah, melakukan mukjizat, dan memanggil murid-muridnya untuk mengikutinya. Sebelum naik ke surga, ia memberikan amanat agung kepada para muridnya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Peristiwa ini menjadi dasar lahirnya gereja karena para murid dipanggil untuk melanjutkan pelayanan Kristus di dunia. Yang berikut, peristiwa Pentakosta. Peristiwa paling penting dalam sejarah gereja mula-mula adalah hari Pentakosta yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Pada saat itu, Roh Kudus turun ke atas para rasul dan mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa. Peristiwa ini menandai kelahiran gereja secara resmi, di mana sekitar 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa Roh Kudus sangat penting dalam pertumbuhan gereja. Yang berikut, kehidupan jemaat mula-mula. Gereja mula-mula memiliki ciri kehidupan yang sangat kuat secara rohani. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran Rasul. Yang kedua, hidup dalam persekutuan. Yang ketiga, saling berbagi. Yang keempat, rajin berdoa. Kehidupan mereka mencerminkan kasih, kesatuan, dan ketulusan hati. Hal ini menjadi model ideal bagi gereja masa kini. Yang berikut, penyebaran Injil. Injil mulai tersebar ke berbagai wilayah melalui pelayanan para rasul, khususnya Rasul Paulus. Paulus melakukan perjalanan misi ke berbagai daerah seperti Asia Kecil dan Eropa. Ia memberitakan Injil kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi, sehingga kekristenan tidak hanya terbatas pada satu bangsa saja. Peran Paulus sangat besar dalam memperluas gereja secara global. Yang berikut, penganiayaan terhadap gereja. Dalam pertumbuhannya, gereja mulai tidak terlepas dari penderitaan. Orang-orang Kristen mengalami penganiayaan dari pemerintah Romawi, salah satunya pada masa Kaisar Nero. Banyak orang percaya diangkat, disiksa, bahkan dibunuh karena iman mereka kepada Kristus. Namun, justru melalui penderitaan itu, iman mereka semakin kuat dan Injil semakin tersebar. Yang berikut, tantangan internal gereja. Selain dari luar, gereja juga menghadapi tantangan dari dalam, seperti perbedaan pendapat, ajaran sesat, dan konflik antar jemaat.
Para rasul harus bekerja keras menjaga kemurnian, ajaran, dan kesatuan gereja. Hal ini menunjukkan bahwa gereja bukanlah komunitas yang sempurna, tetapi harus bertumbuh dalam proses. Penutup, dari sejarah gereja abad mula-mula, kita dapat belajar bahwa gereja dibangun di atas dasar Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Walaupun menghadapi banyak tantangan, baik dari luar maupun dari dalam, gereja tetap bertumbuh karena iman yang teguh dan kesetiaan kepada Tuhan. Sebagai orang percaya masa kini, kita dipanggil untuk meneladani semangat gereja mula-mula, yaitu hidup dalam kasih, kesatuan, dan keberanian untuk memberitakan Injil. Kiranya melalui pembelajaran ini, iman kita semakin dikuatkan dan kita semakin setia dalam mengikuti Kristus. Demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.